Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali pada kajian yang insya Allah ini merupakan salah satu pertemuan kita yang berkaitan dengan amaliyah ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Ibadah zahiriyah dan batiniyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, siapapun orangnya, apapun status kita, maka kehidupan kita di saat kita menjalankan suatu ibadah, tentu kita punya keinginan yang sangat mulia, di antara salah satunya agar ibadah kita diterima, agar pahala ibadah kita tetap utuh, bahkan bisa bertambah. Kadangkala seorang hamba yang melakukan ibadah, dia terpesona, terlena saking rajinnya dia melupakan salah satu sisi yang menyebabkan amaliyah ibadah akan terhapus. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang amaliyah seorang hamba yang ditolak di langit pertama, datang lagi amal seorang hamba diterima di langit pertama dan ditolak di langit yang ketiga. Datang lagi malaikat membawa amaliyah seorang hamba, diterima di langit yang kedua, ke satu dan kedua, tapi ditolak di langit yang ketiga. Artinya setiap amal ibadah yang kita lakukan tentu memiliki dasar dan aturan main sendiri. Oke lah, kita ibadah sholat. Kita melakukan ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat jelas dilihat oleh setiap manusia atau ibadah badan. Maka ketika seorang melakukan ibadah yang sedemikian rupa, sedemikian banyaknya, baik itu yang diucapkan dengan lisan, berzikiran, membaca Al-Quran, membaca sholawat dan lain sebagainya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Tapi di satu sisi kita dituntut untuk menjaga amal perbuatan kita. Perbuatan kita melakukan ibadah secara badaniyah. Jadi perbuatan kita seumpama kita melakukan ibadah sholat tahajud, kita melakukan sodako, kita melakukan zakat, tapi kita juga dituntut untuk menjaga lisan kita. Artinya apa yang ada di lisan kita, apa yang terdapat di perbuatan kita, itu tentu harus kita kontrol. Karena kalau kita rajin ibadah, maka kata Imam Al-Ghazali, meskipun kita melakukan sedemikian banyak amal ibadah yang kita lakukan, akan tetapi kalau kita tidak menjaga satu sisi yang bisa menyebabkan pahala ini hilang, maka kita akan menjadi termasuk orang yang merugi. Nah, ini penting bagi kita. Makanya pada sore hari ini kita fokus di dalam kajian kitab Murabil Ubudiyah. Kenapa kitab ini harus kita menjadi pegangan pedoman hidup dalam ibadah kita? Karena setiap orang tentu pertama kali diawalkan diucapkan awal secara lisan lillahi ta'ala, tetapi dalam perbuatan kenyataannya itu lepas dari koridor lillahi ta'ala. Nah, penting bagi kita bagaimana ibadah yang kita lakukan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan malah menjauhkan. Karena banyak orang ahli ibadah justru malah jauh kepada Allah. Nah, ini penting bagi kita untuk sore hari ini. Mari kita simak bersama-sama persoalan yang berkaitan dengan amaliyah ibadah kita. Terkadang kita rajin ibadah, tapi di satu sisi kita melupakan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi fid darin. Di dalam beberapa literatur kita itu sudah disebutkan minimal ada 7 anggota tubuh kita yang harus kita jaga. Termasuk pada sore hari ini kita tentu akan membahas salah satu anggota tubuh yang biasa kita gunakan, bahkan kita sulit untuk kita hindarkan, adalah mata. Pandangan mata inilah yang perlu kita perhatikan, karena salah satu anggota tubuh yang paling berperan dalam kehidupan kita itu adalah mata.
Tadi kemarin sudah disebutkan 7 anggota tubuh. Ada mulut, ada telinga, ada mata, kedua kaki, kedua tangan, lisan. Ini disebutkan ada 7 anggota dasar tubuh kita yang harus kita jaga. Pada pertemuan sore hari ini, coba disinilah pentingnya kita, salah satunya yaitu pandangan kita atau menjaga mata kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah mendengarkan. Kalau kita mendengar wala taqrabuz zina. Ayat Al-Quran sekilas wala taqrabuz zina memberikan peringatan kepada kita, memberikan arahan untuk kita agar kita tidak mendekati yang namanya zina. Karena la-nya di sini merupakan la nahi, jadi larangan. Artinya ketika kita tidak boleh mendekati zina, berarti di sekeliling kita ada sesuatu yang mendekati zina. Kalau bahasa kita namanya min mudafi'al zina. Jadi sesuatu yang bisa menarik kita ke dalam zina. Maka di Al-Quran itu kan tidak disebutkan secara rinci. Nah, makanya Imam Al-Ghazali beliau memberikan pengajaran kepada kita agar pandangan kita ini dijaga dari pandangan sesuatu yang bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bacakan dulu redaksi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal 'ainu fa innama khuliqat laka litahdi biha fi dhulumati. Kenapa mata ini diberikan oleh Allah? Apa sih fungsinya? Maka kita kata Imam Al-Ghazali, khuliqat laka litahdi biha fi dhulumati. Pandangan mata ini agar dijadikan untuk melihat sesuatu petunjuk ketika kita berada di kegelapan. Salah satu contoh secara dohiriyah, ketika kita berada di lingkungan yang gelap gulita, contoh mati lampu, apa yang harus kita pandangkan? Itu adalah mata. Maka mata ini, kalau secara dohir, itu untuk memberikan petunjuk terhadap sesuatu yang gelap. Kalau kita matanya memejamkan mata, otomatis kita tidak akan melihat sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau mata kita terbuka, kita akan melihat jelas apa yang kita pandangkan. Nah, ini artinya memberi litah dilakukan. Jadi memberikan petunjuk kepada kita. Secara hakikat, siapa sih orang yang tidak yang mau matanya dibutakan? Semua orang pasti tidak akan mau matanya dibutakan, kecuali hanya orang-orang khusus yang ingin matanya dibutakan karena tidak ingin melihat sesuatu yang mungkar. Berbeda sama kita yang katanya masih awam, masih ingin menikmati melihat anak keturunan kita, melihat sesuatu yang ada di sekeliling kita, maka kita tidak mau mata kita dicabut. Nah, makanya hakikat mata kita diciptakan oleh Allah itu adalah lidah tadi bihafidul mati, itu untuk memberikan petunjuk terhadap sesuatu yang gelap. Kan gitu. Ini menurut makna dohiriyah. Nanti kalau kita akan makna harfiahnya kita sudah jelas. Itu memberikan petunjuk kepada kita. Tapi kalau kita menjadi makna batiniyah, ini beda lagi ceritanya. Nah, wa tasta'inu biha fil hajati. Pandangan yang kita lihat sekarang ini, mata kita yang melihat normal ini, itu memberikan pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkan sesuatu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sesuatu apa yang kita lihat, pasti tentu kita akan ada yang disenangi. Seumpama kita melihat sesuatu barang-barang mewah di aplikasi pembelanjaan aplikasi. Nah, ketika kita melihat suatu barang, pasti kan kita akan senang terhadap sesuatu barang yang dimaksud. Nah, itu berawal dari apa? Dari pandangan kita melihat barang yang kita inginkan. Kalau sudah barang itu sudah dimiliki oleh pandangan kita, maka kita perasaannya akan senang. Nah, disinilah akan memberikan pertolongan kepada kita untuk memenuhi hajat kita. Kalau mata kita tidak bisa melihat, lantas apa yang kita inginkan? Orang tidak bisa melihat. Walaupun kita disediakan layar sedemikian lebar, di situ banyak barang-barang mewah, berlian, emas berapa kilo, rumah mewah, mobil mewah. Tapi kan kalau orang tidak bisa melihat, kan apa yang mau diinginkan? Orang tidak melihat apa-apa. Makanya hakikat diciptakan mata, menurut Imam Al-Ghazali, wa tasta'inu biha fil hajati, ini akan menolong kita terhadap kebutuhan kita. Makanya ya tadi, perbedaan di antara orang yang tidak bisa melihat, antara orang yang melihat itu beda. Walaupun melihat melihat sama-sama satu layar, tapi kan beda.
Kalau yang normal matanya dia punya keinginan, tapi kalau orang yang tidak bisa melihat dia tidak akan punya keinginan. Kenapa? Karena tidak bisa melihat suatu gambaran. Nah, ini secara dahiriyah. Karena di pembahas ini kita belum sampai ke makna batiniyah. Artinya lebih rendah. Wa tanzuru biha ilal ajaib al-malakatul ardi was samawati wa tajri biha fiha min al-ayati. Berikutnya, kenapa hakikat mata kita diciptakan? Hakikatnya adalah supaya kita melihat keajaiban apa yang ada di alam semesta ini, termasuk wal malakut bil ardi, baik yang ada di bumi was samawati dan di dalam. Kenapa kita dituntut oleh Allah untuk bertafakur? Karena berawal dari Allah menciptakan mata kita, itu hakikatnya untuk melihat keajaiban yang ada di muka bumi ini. Banyak keajaiban itu. Jadi hamparan bumi sedemikian luasnya, Allah ciptakan itu untuk kita memandangnya sebaik-baiknya, agar kita bisa bertafakur. Seumpama kita melihat Ka'bah. Ka'bah kan bentuknya kan sederhana. Tapi bagaimana proses kejadian Ka'bah sejak zaman Nabi Ibrahim? Dikepung pasukan gajah pada saat itu. Ketika Rasulullah memindahkan Hajar Aswad bersama pemuka-pemuka Quraisy, itu kan luar biasa. Ini termasuk keajaiban yang kita lihat yang ada di bumi. Banyak sekali. Udahlah, kita nggak usah memikirkan sesuatu yang diciptakan Allah. Coba kita mengenal negara Cina. Itu sedemikian hebatnya orang-orang Cina membangun arsitek-arsitek yang di luar nalar kita. Banyak di media sosial, Cina membuat matahari buatan, Cina membuat kaca jembatan kaca yang sedemikian menghamparkan antara gunung satu ke gunung lain. Itu luar biasa. Dan kita ketika melihat sesuatu tersebut, kita kan merasa takjub. Nah, inilah salah satu pada hakikat mata kita. Yang berikutnya, watabiru biha fiha minal ayati, dan termasuk kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran, melihat hadis-hadis Al-Quran. Orang yang biasa, orang seperti kita, orang-orang awam, tentu tidak akan bisa menangkap pemahaman suatu ayat melalui pendengaran saja, tidak bisa. Berbeda sama orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Walaupun pandangan matanya tidak bisa melihat, tapi mendengarkan salah satu ayat itu langsung mendapatkan petunjuk yang jelas. Berbeda sama kita. Makanya disinilah kajian seperti ini. Jagalah pandangan kita dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nanti kita akan dibahas di depan. Imam Al-Ghazali memberikan dasar kepada kita. Wafidhan arba'in antandur biha ila khairil muharamin. Nah, pertama kata Imam Al-Ghazali, jagalah pandangan mata kita dari sesuatu perempuan yang bukan mahram. Ini pengajaran dasar kepada kita agar apa? Agar tadi bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menekankan kita agar kita menjadi hamba yang senantiasa dekat kepada Allah. Siapapun hamba pasti dekat kepada Allah melalui ibadah-ibadahnya masing-masing. Tapi kan Imam Al-Ghazali memberikan perhatian kepada kita. Sedemikian hebatnya ibadah kita yang lakukan kepada Allah. Tapi kan kalau kita tidak menjaga hati kita, apa kita akan dekat? Tidak, justru malah menjauh. Kita ahli ibadah, kita malah mencela. Kita ahli ibadah, tapi pandangan kita tidak terjaga. Nah, makanya salah satu yang paling dominan di dalam bidang tasawuf, termasuk pandangan mata ini, kata beliau harus dijaga ila khairil muharamin. Jadi pandangan kita harus menjaga dari perempuan yang bukan mahram atau seorang yang bukan mahram. Kenapa? Karena khawatir nanti itu akan menjadi jalan kita menuju kemaksiatan. Seperti kita berjalan-jalan, tiba-tiba ada, mohon maaf, ada perempuan yang sekiranya itu menggoda syahwat manusia. Itu kan bahaya. Berbeda sama orang ketika di depan ada perempuan yang sedemikian menggoda syahwatnya, itu kan akan mengalihkan pandangan. Tapi bagaimana kalau pandangan kita terjaga, tidak dijaga sama sekali, bahkan tidak dijaga dengan baik? Ya otomatis karena berawal imannya lemah, ketika ada perempuan lewat di depan kita dengan pakaian-pakaian sedemikian terbukanya aurat, pasti ini akan membangkitkan syahwat kita, syahwat manusia, nafsu manusia, karena berawal dari pandangan. Beda kalau kita bisa menahan, maka kita akan mengalihkan pandangan. Tapi kalau bagaimana kalau kita
pandangannya tidak terjaga, keimanannya lemah, melihat sesuatu perempuan yang ada depan kita dengan pakaian yang sedemikian minimnya, itu otomatis nafsu kita akan bergejolak karena sebagai manusia biasa tentu tidak akan bisa menahan. Nah, makanya kata Imam Al-Ghazali, wafida an arba'in ayn tadara biha ila khair muhtaram. Jadi jagalah pandangan kita terhadap sesuatu yang bukan mahram. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Karena ini memberikan pengarahan dasar. Sebenarnya bukan selain mahram, sama mahram sendiri pun untuk ukuran zaman sekarang itu kita hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak boleh terjebak pada sesuatu yang bisa dinilai dengan namanya cinta. Makanya wala taqrabujun ini pandangannya itu luas. Beberapa tafsir juga menyatakan janganlah kita sampai mendekati dia seperti itu, karena ada sebab sesuatu yang ada di sekeliling kita yang tanpa kita sadari, padahal dia akan menarik kepada sesuatu yang dinilai dengan namanya cinta. Nah, kan gitu. Kalau dalam kitab itu kan pandangan selain muhrim, tapi kan kalau kita pemahaman secara luas, bukan hanya selain muhrim, sama muhrim sendiri pun kita harus dijaga pandangan. Karena hati-hati, karena yang berkaitan adalah pandangan, dan yang ketiga adalah iman, yang kedua adalah keimanan kita. Banyak terjadi kasus seseorang melakukan pelecehan terhadap ponakannya. Ini kan muhrim, tapi kan dia inilah pentingnya bagi kita untuk menjaga pandangan terhadap sesuatu yang lain. Au ila suratin mulhatin. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, jagalah pandangan kita terhadap sesuatu gambar yang bisa membangkitkan nafsu kita. Baik itu gambarnya gambar mati, alias seperti poster, majalah, atau komik, maupun yang bersifat visualisasi yang bergerak. Nah, ini yang paling parah. Sampai anak pun di bawah usia umurnya, masih di bawah umur. Bagaimana kalau orang tua tidak bisa mengendalikan anaknya, mengontrol anaknya dengan alat-alat teknologi seperti HP atau komputer? Kalau seumpama anaknya ngerti, atau anaknya tidak sengaja membuka situs-situs sesuatu yang baik itu bergerak maupun yang tidak, yang gambarnya bisa mulhatin nafsi, jadi yang bisa menarik nafsu sendiri, ini kan bahaya. Makanya untuk ukuran zaman sekarang, walaupun pandangan kita, keinginan kita kuat tidak ingin melihat sesuatu, tetap kita butuh yang namanya pendamping, terutama anak-anak kita, apalagi anak di bawah umur. Sekarang itu yang namanya HP ya biasa. Anak di bawah umur sudah memegang sedemikian bebasnya, sedemikian enaknya. Karena disitulah kata Imam Al-Ghazali, au ila suratin mulhatin. Nah, ini condong kepada zaman sekarang yang era serba digital, semua ada di situ. Baik itu gambar yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga bisa menarik nafsu kita. Nanti kita kesimpulannya di bisyahwatin nafsin. Nah, dengan syahwat. Sehingga contoh, si Fulan itu kan tidak tahu apa-apa, tiba-tiba disodori, ditawari HP, dibuka situs HP, gambarnya macam-macam perempuan. Dia secara tidak langsung, secara naluri manusia, secara kemanusiaan, itu kan bisyahwatin nafsi. Jadi ada syahwat nafsiyah, yang artinya ketika manusia melihat sesuatu gambar, itu akan tertarik terhadap nafsunya sendiri. Berikutnya, kata Imam Al-Ghazali yang keempat, au tanduru biha ila muslimin bi ainil ihtiqar atau biha ala muslimin. Nah, yang keempat tadi sudah disebutkan. Kata beliau Al-Ghazali sebagai pengajaran dasar kepada kita agar kita bisa menjaga pandangannya. Yang pertama, kita harus menjaga pandangannya dari sesuatu yang bukan mahram. Yang kedua, kita harus menjaga dari gambar yang membangkitkan syahwat nafsu kita. Yang ketiga dan keempat ini penting bagi kita. Kita tidak boleh memandang sesama muslim dengan pandangan ihtikor. Apa ihtikor itu? Menghinakan. Satu sama agama Islam, yang satu memiliki jabatan di atas, yang satu hanya rakyat biasa. Sama-sama Islam, maka orang yang senantiasa berada di atas posisinya sebagai pejabat atau apalah, maka tidak boleh memandang yang di bawah dengan pandangan ihtikor, artinya pandangan ini. Terus di sini, atau malah khairul muslimin, satu pandangan, satu preposisi, satu situasi, petani sama petani, pejabat sama pejabat,
atau presiden sama presiden, atau anggota DPR sama anggota DPR. Ini tidak boleh dengan memandangkan dengan pandangan hina. Nah, ini keempat dasar inilah yang harus kita pelajari. Karena apa? Karena suatu amal ibadah kita akan diterima, ibadah kita akan dijaga karena keempat inilah. Yang pertama tadi harus menjaga kita dari sesuatu yang bukan mahram. Yang kedua, menjaga kita dari pandangan gambar-gambar yang senantiasa membangkitkan syahwat manusia. Yang ketiga, kita tidak boleh memandang sesama muslim dengan pandangan kehinaan. Dan yang keempat, kita tidak boleh memandang sesama muslim dengan pandangan yang sangat merendahkan atau pandangan yang mencacatkan. Itu tidak boleh. Karena di situ, walaupun ada istilah ma haramul Islam an-nadul mujarrad. Di dalam Islam tidak ada keharuman ketika memandang selain muslim. Kan gitu. Walaupun pada hakikatnya secara datiah kita memandang perempuan orang lain, itu sebenarnya dalam hakikat Islam itu tidak ada keharuman. Lantas bagaimana kalau ada orang duaan? Orang berada di tempat yang sepi, duaan saja. Tapi secara hakikat di dalam ajaran Islam, la harama khulwatin al-nafs. Jadi tidak ada la harama Islam khulwatin nafs. Jadi di dalam Islam secara datiah itu tidak ada hukum keharaman orang berada di tempat sepi berduaan. Lalu kenapa tidak diperbolehkan memandang pandangan kepada orang selain mahram? Lalu kenapa tidak diperbolehkan memandang atau tidak diperbolehkan berada di tempat yang sepi dua-duaan? Walakin haram fa innaha min dafa'il syahwati atau min dafa'il zina. Akan tetapi keharamannya adalah takut nanti ini akan menyebabkan perzinahan. Jadi gitu. Bagaimana kan kita kan sudah tahu, kita berada di beberapa tempat, sumpah di lapangan terbuka, kan banyak itu orang-orang di sekeliling kita, baik itu yang mahram baik yang muhrim. Kan kita sulit untuk mengalihkan pandangannya. Maka itu tidak apa-apa. Wal haramul Islam. An-nadul mujarrad. Di dalam Islam hakikatnya tidak ada hukum keharaman memandang orang lain atau orang bukan muhrim. Tapi yang jadi khawatir, yang menjadi haramnya adalah min dafi'il jina, yaitu sesuatu yang akan menarik kita kepada jina. Contoh si A, ya biasa aja di tempat-tempat terbuka. Tapi ketika memandang orang lain dengan pandangan yang begitu sangat hawa nafsunya tertarik, maka ya udah ini akan menjadi keharaman. Maka disebutnya diharamkan memandang perempuan atau yang selain mahram. Jadi seperti itu. Jadi disampaikan untuk ukuran zaman sekarang, jangankan selain mahram, sama mahramnya sendiri pun kita harus tetap menjaga pandangannya. Agar kenapa? Agar kita diselamatkan. Karena sesuatu yang keinginan, kesenangan itu tidak lepas dari pandangan pertama kita. Kita suka sama si A karena kita memandangnya. Kita suka sama ini karena kita memandangnya. Kita menyukai barang ini karena kita memandangnya. Yang paling penting, jagalah pandangan kita dari sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Jagalah sesuatu pandangan kita yang bisa menyacatkan orang lain, yang bisa menyakiti orang lain. Ya seperti tadi kata Imam Al-Ghazali, jagalah pandangan kita terhadap pandangan muslim dengan pandangan kehinaan. Itu nggak boleh. Itu terutama di antara persaingan bisnis atau persaingan jabatan, itu tidak boleh. Makanya disinilah pentingnya bagi kita, kenapa orang-orang sangat sedemikian mudahnya terjerumus ke sesuatu perzinahan, zina farji, macam-macam, karena berawal dari pandangan yang tidak dijaga. Tapi kalau pandangan kita benar-benar dijaga dengan pandangan yang memandang sesuatu yang haram, maka kita akan terselamatkan dari sesuatu yang dinamakan namanya zina. Inilah penting bagi kita. Sehebat apapun ibadah kita, kalau pandangan mata kita tidak terjaga, maka kita jangan harap ibadah yang kita lakukan ini akan selamanya utuh. Makanya dengan pandangan inilah, mari kita sama-sama pada sore hari ini kita mulai belajar untuk memperhatikan pandangan kita, untuk memperhatikan mata kita. Karena mata inilah salah satu karunia Allah yang terbesar, sehingga kita bisa melihat keajaiban, kita bisa melihat ayat suci Al-Quran, kita bisa melihat hadis-hadis Nabi. Karena pandangan kita, mata kita normal. Kita syukuri, kita gunakan dengan positif. Walaupun kita tertekan suatu saat pasti akan ada yang namanya negatif. Kita tetap berusaha kepada Allah. Ya Allah, jagalah pandanganku dari pandangan yang haram. Ya Allah, jagalah mataku dari pandangan yang menjauhkan dari banyak itu. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, pandangilah
gunakanlah mataku untuk memandang sesuatu yang bisa mendekatkan kepadamu. Memandang orang-orang soleh, itu masih ada yang menilai positifnya. Memandang para ulama, memandang anak-anak yang mengaji, melihat orang-orang yang melakukan amal kebaikan, sedekah, dan melihat sesuatu yang ajaib. Ini penting bagi kita. Karena apa? Karena kalau kita ibadahnya tidak menjaga 7 tubuh ini, maka ibadah pahala kita itu akan sia-sia. Bagaimana caranya agar ibadah kita pahalanya tetap utuh, bahkan bisa bertambah? Maka kata Imam Al-Ghazali, jagalah anggota 7 tubuh ini agar kita terhindar dari sesuatu yang dinamakan maksiat, dinamakan dosa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sebenarnya masih banyak yang harus disampaikan pada sore hari ini, tapi tentunya kita tidak bisa memiliki waktu yang begitu luas. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita coba membahas. Yang paling penting pada pertemuan sore hari ini, kita minta kepada Allah agar mata kita dijaga dari pandangan sesuatu yang bisa menjauhkan dari Allah, dan kita berdoa kepadanya agar bisa mendekatkan dengan pandangan ini, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai dengan pandangan kita malah menyakitkan. Kata baginda Nabi, Abdul a'mal idkhulus surur. Amal yang paling utama adalah memberikan kesenangan di dalam hati. Ala fi qalbil mu'minin, terhadap hatinya orang mukmin maupun nanti di sana ada orang Islam. Jadi disinilah pentingnya bagi kita agar kita amal ibadahnya terselamatkan segala macam sesuatu. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa berkah kehidupan kita, membawa pencerahan kepada kehidupan kita. Kita senantiasa ditolong Allah untuk senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah, istiqomah melaksanakan amal-amal yang sunnah, istiqomah melaksanakan amal yang Rasulullah SAW. Maka dari itu, pada kesimpulannya, mata ini merupakan salah satu karunia Allah yang terbesar untuk melihat sesuatu. Karena melihat inilah, dengan pandangan yang positif inilah kita akan membangkitkan diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita, agar Allah senantiasa menjaga mata kita, agar kita bisa memandang sesuatu yang diciptakan Allah dan kemuliaan, bukan melihat sesuatu yang dihinakan. Sebelum kita tutup pada kajian sore hari ini, mari kita tutup dengan membacakan doa majelis agar ilmu kita senantiasa berkah, manfaat dan barakah terhadap diri kita dan lingkungan orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pada pertemuan kajian sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan kesalahan, dan itu murni dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang senantiasa menemani para pemirsa yang Allah yang melakukan kajian kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.